Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Baba Mandra di konten DPR di bawah pohon rambutan. Sebelumnya tiap pengen ingetin sama teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube Baba Mandra, di like, komen, boleh juga di share ke teman-teman yang lain. Iya. Di sini kita mau lanjut dengerin Papa cerita dari video sebelumnya, ya kan Pak ya? Iya. Itu gimana Pak ceritanya yang kemarin? Nah, iya itu masih belum danta, masih baru kepotong. Iya. Dimana Mbak Haji Nasir belum jelasin bahwa dia belum dibayar. Iya. Dari pihak Kodim nggak percaya. Nah itu lanjutannya gimana itu? Iya, Dia iya. mau ditahan begitu. Iya. Tar dulu. Apa nih lagi? Gue mau nanya dulu. Itu ngomong-ngomong bagaimana kelanjutannya? Ditahan berapa tahun? Itu dibully. Sabar. Makanya Bar, lu udah gede, lu dengerin kata orang tua, lu mesti kesian Baba sama nyak lu mesti kesian lah. Kan orang tua ngajarinnya bener. Yang lempahan kagak bener lu jangan pakai nih kalau udah begini. Kalau udah sampai 3 tahun lu dibui, emang bagaimana? Aki-aki ngacu bayi ngomong. Ini tahan bukan saya. Buset deh, gua dengerin sih orang ngomong. Ini saya baru nanya, Ambu Mandra. Itu katanya mau ditahan karena dijelasin pihak Kodimnya nggak nerima, belum dibayar. Iya. Bukan saya ditahan. Belum. Oh belum. Udah belum. Lah saya ditahan, lah saya belum. Lah, tapi Belum apa bukan saya ditahan. Bukan, dia belum ada. Belum ada. Bukan lu. Bukan dengerin dulu ngapa? Tahun 80 belum ada, lu lahir tahun berapa sih? Saya 83. Nah, ya belum. Belum. Jangan ditahan belum. Belum. Lahir. Jangan. Lagi jangan. Belum lah. Belum lahir. Lah jadi tahan apanya orang belum lahir? Belum lahir ditahan. Dan romanya mutar, romanya resep banget sama lu, denger lu ditahan apa belum? Nah, kalau ini dia kayak listrik kagak ada, ini koslet dah ini sendirian. Nah itu jelasin dah. Iya. Tadi gue begitu yang mau dijelasin. Ya, ceritanya bahasanya diintrogasi dah. Nah, itu bahasa internet. Artinya Interogasi. almarhum Haji Nasir ditanya, Nah, ini. pimpinannya siapa? Saya. Wah. Sebenarnya saya wakil. Pimpinannya mah bapaknya dia. Bapaknya dia nggak bisa hadir karena gini gitu ya udah. Nah, kembali ke masalah kenapa nggak mau ngisi acara? Karena saya dibayar gini sama panitia. Panitianya siapa? Nah, Namanya siapa? Itulah akibat bahasanya manajemen yang belum bisa rapi, kontrak kagak, Iya. bukti kagak, cuman ucapan secara lisan, Iya. mengandalkan saling kepercayaan tanpa ada pegangan surat kontrak yang bisa memperkuat hukum. iya. Kan gitu. Proses itu kan nggak cukup dengan percaya dengan kata lisan. Iya. Akhirnya apa? 10 kali Haji Nasir ngejelasin masih bisa dikata diragukan. Karena Haji Nasir juga ditanya kontraknya nggak ada, perjanjiannya nggak ada, cuman punya kwitansi bahwa bukti pembayaran. Anjir. Ya. Anjir, Ini betul. bukan kontrak, bukan perjanjian, ini bukti pembayaran. Terlepas masalah itu secara hukum dianggap nggak kuat. Iya. Oke? Dak dikduk ngomong makin lama makin sore, akhirnya udah. Sekarang yang lain mungkin nih kalau kagak salah denger dulu waktu itu, silakan boleh pulang. Tapi bapak nggak boleh pulang. Pimpinan. Iya. Karena saya akan cari yang namanya panitia itu. Bapak sendiri nggak kenal dengan nama itu. Panitianya sama panitianya yang nyari acara itu dia agak kenal namanya. Mukanya saya apa Pak? Mukanya namanya siapa? Siapa tahu? Iya. Lah Bapak bagaimana nerima acara sama orangnya itu mana? Makanya mana buktinya? Iya. Kalau Bapak katanya belum dibayar, apa buktinya? Lah pelangak. Coba kalau ada surat perjanjian, ini Pak surat perjanjiannya, Iya, ini bukti iya, pembayarannya baru sekian, kan gitu. Iya.
Ya mungkin Agama. itu yang dibutuhkan. Mungkin itu bisa menjelaskan, nggak cukup dengan ucapan, kan gitu kira-kira. Bukti namanya. Itu orang dicari, panitia nggak ketemu. Iya. Nah, dengan cara Iya. ditahan dia. Ya, hasil. Haji Nasir. Iya. Nah, Lah. Sebelum ketemu Sebelum ketemu bapak panitia yang bapak katanya bapak dulu kagak dibayar, bapak dulu kagak boleh keluar. Lah coba lah nyari orang atuh panitia. Lah siapa namanya, mukanya kayak apa? Lah zaman sekarang kali bisa dipoto, ada HP segala macam. Lah zaman itu lah foto kemana nyari fotonya. iya. Ya. Wah, ditahan. Iya. Tapi jangan sendiri. Pak biar ada temennya. Pakai ngajak lagi. Lah iya. Aja sendiri. Iya. Temenin. Iya. Sama. Madi, Iya benar. almarhum. Iya. Madi. Iya bang. Enjong. Iya. Bapaknya Rahmat ya. Iya. Komar. Iya, Komar. Tiga tuh. Ketiga, kata Nasir. Iya. Tahan dah. Ketiga. Yang lain pulang. Iya. Pulang. Iya. Pulang, malih juga ikut pulang dah. Udah nangis ya dia. Udah minggir aja, enggak. Lalu digalakin sama temen nongkrong. Pokoknya cuma ditahan nih sebelum ketemu panitia. Lah iya ditahan dah. Iya, ditahan. Lah iya kan ini polisi tentara segala macam kan nyari. Iya. Panitia. Panitia. Lah mau lewat mana? Masa lu menyeberang ngoyor di laut. Pasti lu naik di anuan. Cuma kan nyari orang atuh yang fotonya kagak. Susah juga emang ya. Lah iya. Udah pulang deh kita. Begitu pulang, nyampe di rumah bapaknya mau berangkat haji. Ngadu dah kita. Ngadu. Topeng kagak dibayar. Ya kita dah. Begini. Ya, elah mana kita di anin tahan. Iya. Apa nih ada be panjang mah? Ada teh bapak di sana katanya. Kagak nulungin pisan. Lah, ada gue di sono. Oh, nu gambar film. Lagi nyanyi. Ya udah dah kita aja. Itu zaman itu teleponnya susah kan? Susah. Telepon umum yang ada juga. Telepon umum juga kalau di daerah di mana sih adanya? Nggak tahu pak gimana. Udah. Sementara acara mau seminggu lagi tuh, abis itu tuh bapaknya berangkat haji, kayak gitu. Almarhum Haji Nasir bakal mau ada acara Betawi Manggung yang dihadiri zaman itu Presiden Soeharto. Oh, ada job lagi. Wah, pokoknya ada acara besar dan prakarsanya adalah almarhum Benyamin. Benyamin. Wah, Betawi Manggung besar ya. Di Istora apa kalau nggak salah. Sementara salah satu termasuk pemainnya Haji Nasir di situ. Haji Nasir lagi tahan. Gitu. Mau 2 hari lagi. Mau main, lalu dia masih di sana. Tahan. Iya. Udah. Bapaknya dia nih saking panik. Dia mau laporan kemana nih? Dapat telepon dari bapaknya, dari almarhum Haji Nasir. Haji Nasir itu dia bisa ngelolos, bisa telepon Haji Nasir dalam tahanan, bisa ngelolos, bisa keluar, nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu bagaimana ceritanya, gua taunya dia bisa telepon bapaknya, diajarin gua kemana, apa gimana gua, abang laporan aja, kemana sebut, mungkin bapaknya salah denger. Salah denger, apa mesti laporannya sama kemana gitu? Iya. Apa ke Kapolsek, apa Kapolres, apa ke Kodim juga gitu ya? Bapaknya dia nih salah laporan. Salah laporan. Kemana itu nyambung? Kagak tanggung ke Panglima. Lah kan kagaknya. Lah bapaknya dia. Lah kan lah kebatan tinggi itu. Lapor bapaknya. Iya.
bapaknya lagi sedang wangi nih dah. Ya datang ke mana gue diterima. Cuman ini lapornya salah. Ketinggian. Lah ketinggian, lah Panglima. Lah kalau ke Pangdam dah kali masih masuk akar kali ya. Iya. Pangdam sini sama Pangdam sono koordinasi kali gitu. Masih bisa. Lah kalau ke Panglima mah lah kebangkatan tinggi. Nggak ketemu. Lagi nggak ngurusin ginian Lah dia. lah urusannya apa? Iya. Hebat emang bapaknya. Lah, salah telepon. lapornya salah, lapornya. Iya bapaknya ini saking panik salah denger. Iya. Ya mungkin disuruh abang laporan karena saya di Dandim sini, abang ngomong ke yang Pangdam sono. Kapan saya besok mau ngisi acara, saya masih ditahan ini. Iya. Tolongin bagaimana sih saya ini ngejelasin. Lapan saya kagak ngapa-ngapa, masa manjak ditangkep. Lapan sih udah kagak dibayar, ditangkep lagi. Kemana makan belum saya ini? Iya. Katanya nih mandi katanya udah nangis aja. Mandi ditahan tiga itu dia akhirnya ditahan. Itu yang 2 orang nangis. Jagoan mulu. Lah jagoan. 2 orang yang gede-gede banget mulutnya. Bukan nyalinya. Gede mulutnya. Bukan nyalinya. Lah iya. Lah itu nangis. Lah Nasir mah kagak buru-buru mikirin nangis. Coba kalau katanya bukan Nasir punya ide. Telepon ke bapaknya. Biarpun katanya teleponnya salah, ngomongnya salah. Iya kan? Tapi intinya dia masih bisa ngelolos laporan ke bank. Kan dia, lah gua gimana nulungin Nasirnya ini? Kan gitu. Dia nih bapaknya. Lah gua mesti berbuat apa? Kan kagak ngerti. Iya. Nah kalau kayak bocah sekarang kali gua laporin ke anu. Banyak dah yang ngerti. Iya kan sekarang mah. Lah iya kalau dulu udah orang tua. Ya kan? Ortodok. Ya kan? Nggak paham. Lah gua mau laporannya kemana? Kan bingung. Iya. Diajarin rupanya Haji Nasir. Salah denger ke Panglima. Oh kan hebat terus juga. Aduh. Kali dia udah bagus lah. Lah iya laporan. Kita laporan deh dia. Diterima ternyata. Wah, ke kantor Panglima. Gua nggak tahu lah pokoknya bagaimana itu. Lah Panglima sekelas menteri ya. Lah iya. Lapor katanya. Sementara ada acara Betawi Manggung. Ya itu puguh yang gue bilang laporannya ketinggian. Langsung dia mungkin kagak mungkin Panglima kali nih ngomong sono. Lah nyuruh Pangdam kali. Pangdam telepon sono. Dim. Iya, kodim sono. Iya. Lo kaget sono takut. Bah. Orang kalau nggak salah denger. Kalau sampai nggak dikeluarin orang itu akan berurusan dengan saya. Itu yang gue masih ingat omongan itu. Kata orang dari sini nih, akan saya habisin semua itu. Gitu. Zaman itu sampai ada ancaman gitu. Kenapa sampai ada ancaman itu? Gitu. Gua nggak tahu bapaknya ceritanya kayak apa sama Panglima. Apa ngadunya bagaimana? Ya ngadunya apa gimana Apa ya? kelebihannya apa gimana? Ya udah laporannya salah, ketinggian. Nah, dia dapat mungkin si Pangdamnya kali apa gimana itu ya dapat laporannya seperti apa yang udah dijelasin. Oh, langsung dah telepon ke sono langsung katanya. Ancaman kayak gitu. Itu Nasir katanya segitu banyaknya sama Nasir hormat. Itu kok anu Iya, yang jaga sono, iya di sono. Yang tadi dianggapnya ini apa bahasanya zaman dulu dia kata ternyata bapak bukan cuma pemain film, bukan pelawak aja, termasuk bapak penipu ya gitu. Pokoknya dibusukin penipu dah. Pokoknya udah jelek aja Nasir ya. Pokoknya bapak ini nggak sangka gitu. Pokoknya udah dituduhnya kagak-kagak aja dah. Tak dapat telepon lah hormat katanya. Hormat sama Nasir. Pakai baju dipakein, tangan sampai suruh makan dulu, diusap-usap katanya nih. Dikasih makan dulu. Bapak, saya nggak apa-apa ya Pak ya. Katanya. Ya, baik-baik.
banget katanya. Ya, Bapak jangan bilang yang aneh-aneh, kan Bapak sih nggak apa-apa ini. Gitu. Pokoknya udah kayak anak sapian. Ya, dibayain segala macem. Kan gitu. Artinya sampai dipulangin. Pulang diiring katanya. Pakai patwal. Hormat. Udah tahu pangkatnya apa gitu. Ya gitu. Pokoknya lah sampai dihormatin ini. Nyampe sini pulang. 2 hari kemudian lah langsung manggung emang di acara itu. Acara Betawi itu. Acara Betawi manggung. Tuh. Makanya balik lagi. Di era dulu aja ada yang kayak begitu. Ya, balik lagi. Sejarah begini mah kalau mau jujur, ini bicara jujur ya. Si pelaku yang pernah dilakukan hal seperti itu, kalau mau jujur, siapa grup mana juga pasti ngalamin. Cuman lu mau jujur apa kagak? Biasanya kan ngaku yang bagus-bagusnya aja. Ditutupin yang jelek-jeleknya supaya ogah kelihatan kecil. Enggak supaya kelihatan enggak hina. Supaya kelihatannya mewah, bagus, sukses. Ya. Padahal mah yang begini ini kalau orang yang namanya pengalaman di dunia panggung, bukan di grup tradisional aja. Yang begini mah di mana juga pada ngalamin. Termasuk anggaplah entah itu di pop, musik metal, musik topeng, lenong, termasuk dangdut. Ya. Apalagi dangdut. Dangdut kan kagak jauh beda. Sama entah itu lenong apalagi topeng. Artinya dari dulu juga panggil yang sering nerima job yang dipanggil sama orang kampung bagian dari lenong, topeng, dangdut juga termasuk. Jadi lu mau nyanyi sekarang entah itu yang jadi ulik-ulik apa yang jadi Garuda lah, apa yang jadi orang tinggi dah. Apa yang jadi kampret, apa yang kalong kan gitu ya. Lah kan ya. Lah dulu mah kan ngalamin. Artinya yang mainnya di panggung. Yang mainnya masih dipakai speaker toa. Yang masih kayak soundnya pakai kayak masjid. Musola, toa, yang nikah digantung, iya kan? Tutupin selampe dah. Lah iya tutupin selampe dah tuh. Lah terus pakai ada gantungannya, di situ ada kue pepe segala macem. Terus sama panjak dangdutnya nih, iya pakai rompi, pakai kemeja, terus leher bajunya lebar gitu, pakai tatakan ngiler sini, pakai selampe ikat gitu ya. Iya. Ini mari nih, rambutnya betel, ini pakai ditarik mari reset gitu. Lah iya, semprot. Anunya minyak anunya bukan kalau zaman sekarang apa spray apa bukan. Dulu mah tanco yang sampai lengket banget, sampai kayak sampai sagu. Ya, yang asal kena debu pada coklat. Anu lagi, Haji. Lavender. Itu nih gambar nona Belanda. Iya, nona Belanda. Lah itu. Suatunya tinggi banget. Pasti ngalamin. Lah, ngalamin. Nih dapat panitia begini. Nih dapat acaranya kadang-kadang bayarannya kurang. Nih bayarannya kadang-kadang suka belangsak. Nih main jalan kaki sono sini. Belum lagi kalau nemuin hujan, panggung mana bocor. Nih nyanyi udah ngempet sono, ngempet sini gitu. Lah pasti ngalamin. Yang namanya suka duka pahit getir di dunia panggung, entah yang sekarang ini lagi pada hebat-hebat, yang ngakunya raja, ratu, udah skala kapten, jenderal, tek bengik. Kalau dia pengalaman atau dia orang lama pasti ngalamin. Pasti benar. Cuman dia mau jujur apa kagak? Iya. Dia mau ngaku apa kagak? Kalau gue pernah, ya kan? Gue pernah ngalamin kayak begitu. Jarang. Ngalamin bener karang. Lah dulu mah dia juga bagian dari yang alat rusak. Entah rusak, entah korban rusak. Ya, kan gitu. Balik lagi ke panitia. Lah panitia juga zaman dulu mah kalau yang namanya oknum yang kagak bener, bukan di era sekarang aja. Kalau sekarang mah panitia mengatasnamakan panitia
Kan gitu kira-kira. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai jas. Kalau dulu panitia pakai kaos oblong juga bisa jadi panitia. Bisa jadi Artinya panitia. kalau dulu kenapa pakai dasi sekarang? Kalau sekarang mah yang punya jabatan. Iya. Kalau dulu kan gitu. Kenapa bahasanya kata gua kaos oblong? Karena dia sipil. Jadi yang namanya oknum tukang kentit bukan baru sekarang. Dari dulu juga udah ada. Bapak lu pernah gua ngalamin main di daerah mana? Yang sistem panitia, yang asal habis main manggung panitianya hilang. Sering. Termasuk gua juga bagian dari korban ngalamin. Ternyata bukan cuma bapak lu doang yang jadi korban. Iya. Beberapa pelawak zaman itu yang hebat-hebat, Warkop, Oh kena. Jayakarta, Wow. Bagio. Di satu daerah itu siapa yang nggak pernah jadi korban? Pernah. Nah, semuanya. Nah, artinya yang nakal, yang jahat di era dulu juga ada. Ada. Iya, iya, iya. Nah, makanya balik lagi, tinggal kita nih ceritanya nih, mau jujur apa kagak? Nah, lu. Ini kan Apa lagi nih? termasuk. Ini kan gue udah ceritanya, gue udah tahu. Gue pikir tadi yang ditangkap lu Bar. Ini nasihat terakhir dari Pak Haji nih. Iya. Yang ngelanjutin kan bakalannya lu ini Bar. Iya. Iya benar. Jujur, Nah, Iya. benar. lah, Iya. Kalau kagak lah ujung-ujungannya kan kadang-kadang begini orang. Gua jujur nih. Ya kan apa sih namanya? Kalau bohong kan dosa. Kalau jujur. Jujur Salah. salah. Kalau jujur salah. Kenapa dibilang salah? Ntar gue jadi kecil. Ntar gue dikecilin sama orang. Gue hina namanya. Padahal dosa itu dia. Kebangetan jujur sih lu. Iya. ada gitu Makanya ya? kadang-kadang orang ada prediksi tak. Ini yang bertentangan dengan orang awam, orang kampung, orang awam dah, Iya. khususnya orang awam. Beda prediksi sama orang yang ngerasa modern, orang hebat, Iya, iya. orang pendidikan. Kalau orang kampung, jujur kan jujur. Tahu dong, jujur. Iya. Nggak bohong, jujur. Lugu, artinya lugu itu bukan munafik. Lugu itu orang bukan munafik. Ya, polos apa adanya, tanpa ada kemunafikan yang sifatnya depannya baik, sebenarnya artinya jahat. Ada muatannya. Ya, iya, Ada kira-kira. di- Jujur, lugu, polos, ya apa adanya. Itu kalau orang kampung dulu, orang awam itu sesuatu perbuatan yang mulia. Iya. Ya. Lugu, nggak mau nipu, nggak mau bohong, nggak mau manipulasi, kan gitu. Polos, apa adanya gue mah nggak ada tipu muslihat, Iya. bukan ular kepala dua. Jujur apa adanya, itu orang polos. Tapi orang kota, nah orang kota, orang ngerasa pinter, orang ngerasa modern, itu dianggap orang goblok, orang tolol. Lu mah tolol banget, bukan polos lu. Atau nanti ngakunya begitu aja lu. Iyalah, di mana kita dapat untung. Kebangetan jujur. Dan jujur, jujur kagak lah. Salah. Lah jujur kagak boleh. Kudunya kita jahat baik kali ya, bohong. Ya, jujur. Lu mah bangetan dah, bodoh banget. Emang apa? Ya kebangetan polos. Iya benar. Orang polos salah. Iya. Jujur salah. Lugu goblok. Lah lugu goblok. Coba dah, zaman emak kita, bapak kita, tempo zaman dulu dah. Ya, itu dianggap sesuatu perbuatan mulia. Karena dalam agama apapun, Iya. kan katanya jangan bohong, jangan munafik, jangan tipu muslihat. Ya, Benar. jangan orang lain, diri lu sendiri juga. Kalau apa yang lu lakukan tadi itu bagian dari lu bohongin diri lu. Padahal gue juga tahu itu kalau gitu. Cuman kalau bohongin diri gue akan jujur gue ini. Gue bohong aja Ya, dia aja dapat duit, hilang.
saya ini bener aja ya, saya jujur nih ya. Kayak dinding. Di bawah jujur. Saya jujur ya. Iya. Padahal beliannya saya segini pisan tuh beliannya. Belinya 10.000. Saya beliannya itu 20.000. Ya 25.000. Lah itu saya apa adanya nih ya, apa adanya. Ya tinggal terserah dah mau kira-kira mau dilebihin berapa. Lah coba dah. Lah kagak dilebihin aja dia udah untung. Udah gitu di depan lagi ngomong, "Saya maaf ya, saya jujur aja deh." Saya jujur nih ya. Ya iya, jujur. Saya beliannya 25. Asli 25. Iya. Kalau percaya ntar saya bikin Anda. Saya unjukin kwitansinya. Lah kwitansinya boleh dibikin. Ditinggal itu. Iya. Lah, ya kan gitu. Iya. Saya terus terang aja 25 beliannya. Ya padahal dari 10.000 dia jual 25 itu aja udah untungnya. Udah untung. Ya kan gitu. Lah, terserah dah situ mau lebihin berapa. Jangan sampai pisan, jangan sampai kagak ada ongkos bisa pulang. Tapi emang kalau kembali lagi tadi Wan bilang bahwa orang tua kita dulu emang nasihatnya itu kalau kita mau pergi kemana-mana itu pesannya lu yang bener ya. Nah, Jangan jangan jujur, jujur. jangan kelemekan, apabila itu bukan barang lu, Jangan sebut sama-sama. comot. Orang tua dulu kita pesan. Makanya balik lagi nih. Ini prediksi pendapat gua ya. Terlepas secara umum ini bener apa salah. Kan masing-masing pada punya nalar. Masing-masing punya tafsir. Iya. Masing-masing punya pendapat. Hak orang tuh masing-masing. Contoh. Kalau dulu nenek-nenek inget nggak? Bocah kembung, panas, didoain sama nenek-nenek disembur. Baik ya? Bah. Nenek-nenek dah tuh nenek-nenek romanya juga dia dan iya romanya nenek-nenek ilah kan anjir apa kagak percaya dah kita. Apalagi bocah kadang-kadang ada nenek-nenek baru nyirih itu ngobatin berasma. Mana romanya kutang nyambleh-mblehan, bajunya kadang-kadang bajunya kagak dipakai, cuma sangkutin doang, gitu. Yang kancing banyak ini, yang di sini ada anu, ya ada kantongnya, baru nunduk anu sirih gitu. Ngapa tong? Gitu. Ini mah panas, berasma merah. Nah, emang lu kemana sih? Kagak kemana-mana, kagak bisa tidur. Panas, gua ngalamin. Ada daun pete, tong. Daun pete. Pete Cina. Ambilin pete dan entong, neng. Ambilin daun pete, neng. Diambil. Bakar li. Iya. Gitu ya, baru ngelocok. Colek tuh kan ada kapurnya ya. Ada kapur yang ngiri. Mantong sakit itu. Mana bisa tidur panas, merah. Bunderin ini ya, iya dibunderin. Bunderin ini ya, itu dibunderin. Tahu kalau udah suntik, udah segala macam, kagak baik-baik. Panas, udah menggigil, baru sekelan kita. Jadi nambahin penyakit kan itu sekelan. Kalau panas belah ini sekelan belah mana kemarin? Sekelan, itu sekelan ngikut aja kan. Udah dah. Dan pete dicaplok dia, dibuang tuh siririnya caplok. Mana sekarang gigi udah pada ukuran lah itu daun petek mau hancur dari mana? Apa dipetain Ya iya kan yang giginya udah paling tinggal udah gigi halus. Lah kagak halus orang saking itu daun petenya udah habis dibakar jadi kena lidah juga lu remuk kan. Apa bacanya? Ini kedengeran cuma bismillah doang sih. Dah. Ntar kalau baik bikin bubur merah sama bubur putih ya. Bawa sini. Iya. Pulang dah. 5. Dah buat lu ada apa? Nenek. Dah emang buat lu ada. Ada mak. Kalau ke zaman sekarang paling 20.000, 30.000. Ya nenek-nenek dia jajan apa? Bakso ya kagak doyan. Apalagi fried chicken segala, pizza dia kenal enggak kenal.
Latarnya dibeli ini dia kagak makan. Ini makanan apa stop gitu. Nah, dikasih dah, gitu kasih paling gede banget zaman sekarang orang lawyer 50.000 dah. Kapan konsumennya juga masa orang pas-pasan juga nggak bakalan gocap. Punya duit juga gocap, ngapa punya duitin 200 medit apa lebih itu mah keluar meditnya 20.000. Apalagi macam kayak andai gitu, kayak sabar gitu ya lah biar punya duit berarti ngakunya enak gitu. Itu lo percaya? Adem, baik, merah, kempes. Tuh orang dulu. Coba kalau lihat wujudnya nenek-nenek, makanya doanya tuh orang tua dulu manjur. Orang dulu mah ya iya. Makanya balik lagi, jangan ketipu sama atribut, jangan ketipu sama jabatan, jangan ketipu sama casing ya, karena yang memberi kemanjuran itu bukan manusianya, bukan dilihat casingnya, ininya. Yang minta siapa? Ya kan? Yang mintanya diresepin apa dibenciin? Ya. Lah biar ilmu lu bronjong gede banget juga. Yang mintanya dia kagak doyanin. Yang minta nih. Yang minta kagak diresepin. Apalagi yang minta doyan ngomong. Udah doyan ngomong, doyan bohong. Lah udah segala macem dah kumpul di situ. Lah kagak kabul. Iya rumah ini kan. Iya. Itulah kira-kira. Iya. Nah sekarang kalau andai gitu, yang minta romanya dia lah, menurut kita mah di mata kita romanya dia lah anjir waktu nenek-nenek. Iya. Yang minta nenek-nenek diresepin, disayang. Lo minta apa gue diladenin, riba minta diobatin. Ya lah berapa susahnya obat panas, koreng, lebih baik. Ya, nggak pakai antibiotik, nggak pakai kimia, nggak pakai apa itu, manjur tuh nenek-nenek. Segala bocah kembung lah segala bocah panas pakai daun sesor bebek. Lah ya coba, zaman dulu lah perut kembung, daun jarak digarang-garang pakai minyak kelapa, ditaruh di perut. Adem. Lah adem, tuh bocahnya kalau bisa ngentut, udah dakdut aja kentut. Artinya kan baik. Kan gitu. Jangan dipercaya, jangan gampang kena tipu muslihat. Termasuk orang pintar sekarang terus terang aja dibanding orang dulu. Ya. Orang dulu bodoh, yang sekolah juga jarang. Apalagi sekolah tinggi mah jarang. Kan gitu. Tapi nggak pada usil orang dulu mah. Akur, tentram, nyaman. Sekarang kebangetan banyak orang pinter. Ya, orang pinter pada minterin orang. Karena apa? Berebut lahan. Ya, sikut mensikut, iri mengiri, kan gitu. Ada yang mengatasnamakan. Zaman sekarang kan orang bodoh bisa dihitung. Kebanyakan yang pinter karena mah. Banyakan yang pinter. Benar, yang pintar kan. Cuman saking yang ini pinter pada beribut nih. Ini pinter. Pada ngaku bener. Lah bener direbutin. Bener mending yang enak mak lah dijalanin bae masing-masing. Iya benar. Jangan direbutin ujung-ujungannya bener kagak pada somplak. Ya kan? Benar. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita mah ini buat pengeling-ngeling kita doang. Terutama gini, Waki, buat dia. Iya. Kan dia waktu soalnya masih panjang. Nah iya. Iya. Makanya Bar kalau jadi panjak jangan suka rajin-rajin nyari panjer. Minta panjer. Jadi kepanjer panjer. Lah, soalnya itu juga ada biang kusut. Iya. Dulu juga udah ada orang yang suka minta panjer. Begitu acara selesai main, duitnya tinggal sedikit. Iya. Duitnya tinggal sedikit nih. Panjak banyak. Iya. Alasannya apa sih pimpinan nih? Iya. Ya ini maklum aja ya, kita cuma dapat uang sabun aja. Iya, Karena yang hajat juga masih saudara. Ya kita terima apa adanya, kita hitung-hitung amal. Main bagus apa? Ada itu dulu guru. Ya main di mana baik ngakunya yang hajat itu katanya saudara, ponakan.
Lah sampai ada yang protes sih. Ini abang katanya ngapa jadi banyak sama saudaranya sih ya? Lenong segitu lakunya dari mulai dia Ciganjur sampai ono apa sih Cinere segala macam, sampai sekali waktu dapat job di Jawa masih saudara juga. Jadi saudaranya ayang-ayangan di mana-mana. Ada itu yang gitu. Dulu itu mah dulu. Ya, iya dulu. Ya mungkin kalaupun andai kata ada ini bagian dari oknum. Kalau pakai oknum. Nah, Apa iya. sih, apa sih namanya calon? Calon. Ini udah jelas banget ini cerita apa lengkap banget. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan Neng, bukan dalam arti kita dia wajib dengerin. Artinya biar punya wawasan kedewasaan gitu ya. Hal-hal yang kayak begitu itu bisa di mana aja ada. Benar. Ya. Entah di dunia bisnis apapun, kalau udah menyangkut dengan masalah materi, nggak adanya kagak mungkin. Itu menyelip aja tuh. Masih itu. Apa di tempat kerja, ya kan gitu. Lawannya yang satu profesi, seniman sama, nggak mungkin dapat lawan yang iri, dengki, jahil, jahat. Ibaratnya orang yang beda profesi pasti yang satu profesi. Ya kan gitu kira-kira ya. Benar, Nah, jadi benar. tinggal kita balik lagi mau ikutin yang mana. Wajib kita tahu, bukan untuk kita mempelajari seperti apa yang pernah dilakukan dengan seorang yang negatif tadi. Paling tidak kita modal antisipasi untuk Amen. tidak jadi korban. Kan kira-kira gitu. Nah kayak bapaknya zaman dulu, manajemen yang kesenian tradisional kalau masih dipimpin dengan format gaya tradisional nggak bakal bisa jadi profesional. Ya, Iya. makanya belajar dikit-dikit, ya, mengetahui dikit-dikit tentang sistem manajemen yang benar. sekarang. Nah iya, kalau dulu main cukup sama orang kampung, dari kampung ke kampung cukup kwitansi, dipanjirin berapa aja jadi, kan gitu. Iya. Karena yang nanggap percaya, yang ditanggap juga bisa dipercaya, kan gitu. Cukup. Pagi-pagi nggak adanya apa. Coba kalau andai hal itu masih kita lakukan di era sekarang, lah bisa jadi korban orang pinter tadi. Bilang bisa. Ya, Benar. zaman sekarang nih. Apalagi kalau ada bahasa kata surat perjanjian. Perjanjian itu pengikat di antara kedua belah pihak. Kalau diamati bohong. Biasanya berbicara ke satu pihak. Biasanya. Makanya dipelajarin dari ayat maupun ke pasal. Jangan sampai kena jebak. Kan gitu kira-kira. Ya apalagi bocah sekarang makan pada sekolah, ya. Sekolahnya pada pinter. dia ngerti nggak, Pak? Nah dia Kalau nanti dia dapat bisa di era sekarang gitu, Iya. perjanjian ini kan dia ngerti kan? kira-kira ya tergantung panjernya. Apa dia panjang itu? Ya, kalau panjernya Saya berlebihan, pelajarin di kampus. bukan kampus, mampus kalau lah, lu kampus dari mana? Lu baru mau kuliah, tarik dikit aja bapaknya suruh berhenti. Gara-gara bapaknya ogah ngongkosin. Tapi kan itu kan bukannya hoak. Lah jadi bener ya. Salah ngomong. Maksudnya hoak gitu. Iya. Dan Neng mungkin itu aja ceritanya ya. Luar biasa tuh. Ya mudah-mudahan langkah obrolan kita yang tadi kita ucapin ini bukan ada maksud memojokkan. Kita mah dari kita buat kita. Iya. Ya intinya modal introspeksi kita, dan sekaligus gue pengen ngasih tahu buat anak-anak gue Iya. yang membutuhkan obrolan ini. Kira-kira gitu ya. Iya. Itu aja mungkin ini ya. Iya. Tutup lagi. Ya. Sebelum ditutup, Tia pengen ingetin, jangan lupa subscribe channel YouTube Baba Mandra, di like, komen, boleh juga di share ke teman-teman yang lain. Ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.